kalau saya menggunakan standar Rasul dulu Pak, dimanapun ya. Terlepas dari Anda mau menambahkan la ilaha illallah, itu nggak jadi masalah. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Ya, kita masuk zikir nih. Ini berarti di penghujung sholat kita nih Pak. Tadi sholat sudah dari awal sampai akhir sudah, sekarang di penghujung sholat kita. Ya. Bagaimana zikirnya Rasulullah SAW pasca sholat, setelah sholat? Ya. Demikian Rasulullah ada di Quran surat keempat ayat 103. Rasulullah mengamalkan Quran surat keempat ayat 103. Silakan dibuka Pak. Quran surat keempat ayatnya 103. Dapat Pak? Quran surat keempat surat apa Pak? Surat An-Nisa, betul ya. Quran surat keempat ayatnya 103. Fa'idha qadaitumus salata, dapat Pak? Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Fa'idha qadaitumus salat, ketika Anda selesai mengerjakan salat, fadhkurullaha. Ya. Kalimatnya fa. Fa itu pernah saya sampaikan, itu kata apa namanya, huruf sambung ya Pak. Huruf sambung itu minimal ada 3. Ada wa, ada thumma, ada fa. Kalau pakai wa itu cenderung ada jeda, walaupun tidak panjang ya. Tapi ketika ada thumma, kalau pakai thumma itu lebih panjang jedanya ya. Jadi artinya itu dia punya jeda. Kalau pakai fa itu apa artinya? Langsung tanpa jeda apapun kalau menggunakan kalimatnya fa ya. Nah dalam ayat ini fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha, kalimatnya fa, maka selesai Anda salat ya, segeralah Anda berzikir. Nah zikir ini banyak Pak ya, tasbih, tahmid, tahlil dia berzikir ya, baca Quran pun berzikir, kan baca Quran juga disebut berzikir Pak ya. Udah pernah saya sebutkan dulu ya, baca Quran pun berzikir. Menghafal Quran Pak Ustadz, menghafal Quran pun juga berzikir ya. Salat pun juga disebut dengan zikir ya. Tapi khusus untuk salat, kalau ditanya bagaimana urutan zikir Rasulullah ya, nanti di sini kita akan mendapatkan beberapa hadis Pak ya. Bagaimana Pak Ustadz yang diawali pertama kali dengan istighfar? Ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 591 ya. Ini kita pakai yang standar Rasulullah dulu Pak, artinya yang Rasulullah lakukan. Karena masih ada yang bertanya, Pak Ustadz kok ada tambahan lain, boleh atau tidak? Ditambahkan dengan zikir yang lain boleh atau tidak ya. Tapi standarnya Rasulullah bagaimana? Nah ini standar Rasulullah nih ya. Artinya apa? Kalau ditanya Pak Ustaz bagaimana ya, saya ngikuti Rasulullah, walaupun nanti ada beberapa doa yang memang ditambahkan, karena doa itu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Tapi ada doa-doa yang memang beliau panjatkan, selalu beliau panjatkan. Yang pertama istighfar Pak. Hadis riwayat Muslim nomor hadisnya 591. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa min salatihi istaghfara thalathan. Ini hadisnya jelas Pak ya. Yang pertama kali istighfar. Jadi karena Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa, setelah beliau selesai min salatihi, dari salatnya,
istaghfara salasan, beliau beristighfar 3 kali. Beliau beristighfar 3 kali. Ini jelas hadisnya. Jadi selesai sholat jangan langsung kabur, Pak. Ya. Ini Rasulullah melakukan istighfar 3 kali. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Qila lil Auza'i wa huwa ahadu riwayatil hadis, ruwatul hadis. Ya, kaifal istighfar? Qala yaqulu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada yang bertanya, terus bagaimana istighfarnya? Ya. Ya, kata Auza'i, ya. Qala lil Auza'i, ya. Auza'i berkata, ya. Kalau katanya Auza'i itu bagaimana? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi istighfarnya itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, pendek ya Pak ya? Ya. Ini Rasulullah begitu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. 3 kali. Kemudian bagaimana? Dilanjutkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi setelah istighfar kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu Rasulullah, ya. Jadi istighfarnya apa namanya, ringan saja. Nah, Pak Ustadz kalau ditambahkan yang lain bagaimana? Ya, boleh enggak kita istighfar menambahkan lain? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau sebagian lain ada mengatakan astaghfirullahalazim li wali walidayya walil mu'min, ya kan ya? Nah, saya agak kurang hafal itu. Li wali walidayya wali ashabi. Ya, itu biasanya yang lebih panjang. Kalau saya biasanya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu boleh atau tidak Pak Ustaz? Ya. Karena ini di luar sholat, maka Anda pun boleh menambahkan istighfarnya. Istighfarnya untuk yang lain juga boleh. Astaghfirullahalazim, ya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Jadi boleh apa namanya ditambahkan. Tapi kalau mau standarnya cukup Anda istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu pun juga boleh, cukup. Ya, cukup, itu pun juga boleh. Astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Setelah itu bagaimana Pak Ustaz? Setelah itu kemudian beliau mengucapkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 593. Kalimatnya bagaimana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan biasa kita gitu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu hadisnya diriwayatkan Imam Muslim, nomor hadisnya 593. Ya. Setelah itu bagaimana? Setelah baca itu kemudian ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 597. Kalimatnya subhanallah, ya, 33 kali Pak. Salasa wa salasina marrah, ya, 33 kali. Subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 597. Ya. Jadi silakan Anda. Kalau saya pakainya ini Pak, mesti. Ya. Setelah sholat, sila Allahu Akbar 33 kali semuanya itu. Ya. Jadi kalau ada mengatakan kalimat afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, memang itu hadisnya betul, tapi itu ya untuk di luar sholat. Nah, setelah sholat ini memang sudah di luar sholat, tapi kerjakan standarnya Rasulullah dulu, baru panjenengan boleh menambahkan. Ya. Jadi kalau saya menggunakan standar Rasulullah dulu Pak, dimanapun, ya. Terlepas dari Anda mau menambahkan la ilaha illallah, itu nggak jadi masalah, tapi kerjakan yang standar dulu. Ya. Kadang-kadang standarnya nggak dikerjakan, tapi justru yang tidak ada standarnya malah
yang standarnya tidak dikerjakan, tapi justru yang tidak ada standarnya malah dikerjakan. Nah ini, ya, kalau menurut saya ini kurang tepat, karena emang Rasulullah tidak mengerjakan seperti itu. Tapi terlepas dari zikir itu baik, boleh saja, ya boleh, silakan. Kan zikir boleh, tasbih, tahmid, tahlil pun boleh, silakan. Ya, nggak jadi masalah. Pak Ustadz, saya pakainya lebih dari 33 boleh? Boleh. Ya, tapi standar Rasulullah 33. Anda mau 100, ya, subhanallah 100 kali. Ya, alhamdulillah 100 kali, boleh nggak Pak? Boleh. Silakan. Ya. Kemudian bagaimana? Setelah itu Rasulullah ternyata membaca ayat kursi, Pak. Ya, Quran surat kedua ayat 255. Ya, insya Allah hafal semua ya Pak ayat kursi ya. Kenapa hafal? Ya karena sering Pak Ustadz kalau lagi takut mesti bacanya ayat kursi gitu. Tapi setan sekarang Pak, ya nggak cukup ayat kursinya Pak. Kadang-kadang perlu kursinya juga. Subhanallah. Ya. Orang sekarang ini kan setannya bentuknya manusia ya Pak ya. Gimana-mana itu. Baik, ya. Jadi setelah itu Rasulullah menggunakan membaca ayat kursi.